Umayyah. Jadi Mus'ab bin Umair ini memiliki julukan yang dijuluki oleh orang kaum muslimin sebagai Mus'ab yang baik. Jadi Mus'ab ini dia itu lahir di keluarga yang sangat kaya, bahkan tidak ada anak yang paling dimanja selain dia loh. Suatu ketika Mus'ab mendengar suatu berita tentang Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad sedang berdakwah dan bersama pengikutnya sering sekali berkumpul. Jadi Mus'ab pun mendengar berita bahwa Nabi Muhammad beserta pengikutnya sering berkumpul. Jadi Mus'ab ini ingin sekali tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan bersama pengikutnya. Dan Mus'ab pun diam-diam mengetahui tempat berkumpul Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Setelah sampai di tempatnya, Mus'ab duduk. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran keluar dari lantunan bibir Rasulullah sampai ke dalam hati Mus'ab bin Umair. Mus'ab seketika hatinya bergejolak, teman-teman. Setelah selesai melantunkan ayat suci, Rasulullah langsung mengusap dada Mus'ab dan Mus'ab pun melantunkan syahadat. Dia langsung masuk Islam, tapi tidak hanya selesai di situ saja. Mus'ab memiliki satu ketakutan, yaitu ibunya, Khanas bin Malik. Dia adalah seorang janda yang sangat kaya raya dengan satu anak. Mus'ab takut ibunya akan marah jika dia masuk Islam. Namun Mus'ab memiliki tekad. Dia memberanikan diri untuk memberitahu seluruh anggota keluarganya beserta ibunya kalau dia sudah masuk Islam. Tiba saatnya seluruh anggota keluarga Mus'ab beserta ibunya berkumpul. Mus'ab langsung duduk di antara mereka dan langsung melantunkan ayat suci Al-Quran. Seketika ibunya marah dan langsung berdiri. Dia ingin sekali menampar anaknya itu, namun dia tidak tega karena Mus'ab adalah satu-satunya anaknya. Dia langsung menggadang Mus'ab dan membawanya ke dalam kamar. Dia membawanya ke dalam kamar dan mengurungnya di sana berhari-hari. Nah, suatu hari salah satu pengikut dari Rasulullah datang menyelinap. Dia menyelinap dari penjaganya dan ibunya Mus'ab. Dia mengabari Mus'ab bahwa Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya akan hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Nah, Mus'ab memiliki nasihat untuk pergi bersama pengikutnya Nabi Muhammad. Dia menyelinap keluar dari rumah dan ikut bersama pengikut dan Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Setelah pulang dari Habasyah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya tinggal di Mekah. Setelah ke Mekah, mereka ke Madinah dan tiba-tiba Rasulullah mendapatkan berita bahwa kaum Quraisy ingin mengajaknya berperang. Dia tidak ingin ada dakwah Islam di negaranya. Rasulullah bersama pengikutnya menerima tantangan dari kaum Quraisy demi mempertahankan dakwah Islam. Nabi Muhammad ingin mempercayakan bendera Islam kepada Mus'ab bin Umair. Dia sangat mempercayai Mus'ab bin Umair. Rasulullah saat memilih Mus'ab, dia memandanginya dengan tatapan sedih. Yang dulunya dia adalah seorang anak yang paling kaya dari keturunan orang kaya, bajunya terbuat dari sutra, bersih. Namun sekarang pakaiannya lusuh, kuno, penuh dengan kelambalan. Yang dulunya dia orang kaya, sekarang menjadi orang miskin. Itu semua dia pertaruhkan karena ketaatannya kepada Allah. Perang pun tiba. Mus'ab dipercayakan membawa bendera Islam. Dia mempertahankan bendera supaya tidak jatuh, karena dia takut membuat harga diri Islam itu jatuh. Dia diam di tempat dan mempertahankan bendera. Tapi dia tidak diam di tempat lagi karena dia melihat Rasulullah ingin diserang oleh kaum Quraisy. Dia menghalangi serangan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad dengan dia memegang bendera Islam. Dia tetap mempertahankan bendera Islam, memegangnya sambil mempertahankan keselamatan Rasulullah. Dia memegangnya dan tiba pasukan berkuda orang Quraisy datang menebas tangan kirinya. Setelah tangan kirinya ditebas, dia memegang benderanya dengan tangan kanannya. Namun tidak bertahan lama, tangan kanannya pun ditebas. Lalu dia memegang benderanya dengan pangkal kedua tangannya. Namun sayang, dia tertombak oleh pasukan Quraisy di perutnya. Lalu Mus'ab yang baik pun gugur dengan syahid. Dengan begitu Islam pun kalah. Lalu setelah perang selesai,
para kaum muslimin mencari jasad Mus'ab bin Umair. Dia melihat jasad Mus'ab bin Umair tertelungkup, seakan-akan dia takut melihat kejadian yang tidak diinginkan, yaitu melihat Rasulullah terbunuh. Setelah itu, jasad Mus'ab dibawa ke tenda untuk dikafankan. Namun, kainnya tidak cukup, hanya sebagian tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka kakinya pun kelihatan. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya pun kelihatan. Rasulullah sedih karena yang dulunya dia adalah orang kaya dengan memakai baju sutra yang sangat bagus bersih. Namun akhir hayatnya dia tidak mendapatkan kain kafan yang cukup. Akhirnya tubuhnya pun dibungkus oleh rumput pemakaman. Jadi pesan moralnya adalah kita harus taat kepada Allah, mempertaruhkan semua harta-hartanya demi ketaatan kita kepada Allah. Sungguh ketaatan yang luar biasa. Jadi kita harus meniru sifat Mus'ab bin Umair karena itu sungguh bijaksana. Dia meninggalkan ibunya, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan seluruh kenikmatan yang dia punya demi ketaatan dia kepada Allah.